Ya, jadi terima kasih. Seingat saya kita ini kan sudah 2 tahun lebih. Jadi saya bicara sesuai pertanyaan tadi bahwa selama COVID itu seperti apa? Ya pastilah ada kekurangan karena kita terkejut kan, kita belum siap secara optimal. Jadi di COVID itu proses pembelajaran kan dipulkan melalui online. Kalau juga ada tatap muka, karena Samarinda ini termasuk yang ngotot untuk bertatap muka, tapi tentu kita mengikuti aturan yang nasional, jadi tidak semua, jadi tatap mukanya itu terbatas, sehingga yang lebih dominan adalah melalui online. Nah, online itu kita paham, anak-anak kita aja ada 5.000 sampai 6.000 yang tidak mempunyai smartphone. Padahal kalau kita mau jujur juga, smartphone itu tidak direkomended untuk pembelajaran jarak jauh karena kecil kan, belum lagi permasalahan jaringan. Padahal kita ini masih bersyukur juga di kota, bayangkan kalau di daerah lain. Tapi artinya pihak sekolah dengan profesi Bapak dan Ibu guru kita yang mulai itu seoptimal mungkin. Tapi saya menyadari, dan istilah Pak Menteri yang namanya loss learning itu pasti terjadi, sehingga itulah yang akan kita kembalikan. Sehingga sebelum Ramadan kemarin Samarinda ini sudah bertatap muka 100% sebenarnya. Nah, tapi karena waktu itu menjelang Lebaran, terus kita sekarang juga dalam suasana perpisahan, nah, sehingga hari ini adalah hari pertama. Itu sudah insya Allah untuk Samarinda sudah full dengan tatap muka. Sehingga harapannya nanti kekurangan-kekurangan kita selama 2 tahun itu bisa secara bertahap dikembalikan, sehingga loss learning itu bisa teratasi. Kita belum berpikir untuk mengoptimalkan ya, tapi yang penting kekurangan kita yang kurang lebih 2 tahun lalu bisa teratasi mulai hari ini kita melakukan tatap muka. Saya kira seperti itu ya. Saya kira tentu ada yang tidak terserap, karena di sekolah itu kan terutama dana Bosnas misalnya. Dana Bosnas itu kan ada yang digunakan misalnya untuk ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan BIMTEK yang secara bertatap muka. Nah itu kan automatically itu tidak terrealisasi, sehingga kalau kita melakukan pertemuan atau BIMTEK melalui online, tentu biayanya sangat murah sekali ya, sangat murah, bahkan bisa tidak ada biaya. Nah saya kira seperti itu. Tapi di pendidikan itu memang kebanyakan dia pembiayaan itu ke operasional. Operasional itu misalnya untuk gaji guru, untuk tunjangan sertifikasi guru, insentif segala macam, dan itu syukur tidak tidak di cut off juga gitu ya, karena mereka proses belajarnya tetap berjalan, jadi tidak terlalu banyak berpengaruh dari sisi penyerapan anggaran, karena kita tidak ada juga anggaran yang signifikan untuk proyek yang besar misalnya, itu tidak ada ya. Jadi banyak yang operasional. Jadi di Disdik itu ada 2 pekerjaan yang berat sebenarnya, ujian nasional dengan penerimaan peserta didik baru. Nah, karena sekarang ada episode Merdeka Belajar itu, sehingga ujian nasional tidak ada lagi, hanya ujian sekolah. Nah itu pun masih harus kita samakan persepsinya di setiap sekolah, tapi tinggal yang PPDB. Nah PPDB ini mau model kayak apapun pasti ada biasnya, sistem apapun ya, platform apapun pasti ada biasnya. Nah yang maksud saya bias itu karena ada sekolah yang overload, ada juga sekolah yang sebenarnya kekurangan peserta. Nah kenapa itu terjadi? Itulah yang saya katakan biasa deh, karena keberadaan sekolah itu dengan jumlah penduduk tidak ekvivalen atau tidak seimbang. Saya ambil contoh, misalnya SMP 2 itu pasti overload, tapi kalau SMP yang ada di Sambutan sana atau di Bantuas, saya kira itu pasti kekurangan murid, seperti itu kan. Nah sehingga tapi kita mencoba meminimalisir bias kekurangan itu dari sisi akses daya tampung. Tapi ada lagi kendala yang kedua dari sisi persepsi orang tua dan anak-anak,
bahwa dia walaupun di dekat rumahnya ada sekolah, dia tetap kepingin ke sekolah X gitu ya, yang walaupun itu jauh. Karena katanya sekolah itu adalah sekolah yang unggul, favorit. Nah, padahal itu sudah kita sosialisasi terus di kesempatan pertemuan bahwa yang disebut sekolah unggul, sekolah favorit itu sebenarnya paradigmanya berubah sudah sekarang. Artinya kalau istilah saya, semua sekolah kita itu tidak mungkin mengajari anak-anak kita yang tidak baik. Semua tujuannya mulia baik. Nah, kedua, sekolah yang unggul, sekolah favorit itu adalah sekolah yang bisa merubah perilaku anak dari tidak baik menjadi baik. Nah, itu alat ukur pertama. Yang keduanya nanti bagaimana literasi dan numerasinya. Tapi paling tidak yang pertama tadi ya. Nah, sehingga persepsi bahwa ada sekolah yang favorit tadi sebenarnya alat ukurnya juga kadang-kadang tidak terukur dari situ. Nah, ini akhirnya juga menjadi sesuatu yang harus kita perkecil. Nah, tapi dengan seiring dengan perkembangan waktu, seperti tahun ini ya saya bersyukur bias itu kecil sekali. Artinya kesadaran daripada orang tua sudah cukup matang, optimal, dan juga mitra kita berkembang. Yang saya sebut mitra itu teman-teman dari sekolah swasta, sehingga itu juga membantu menampung atau diserap sebagian masyarakat kita baik ke swasta, dan zonasi tadi sudah banyak yang sadar seperti itu. Saya kira itu ya penjelasan PPDB. Lalu yang kendala yang lainnya saya kira enggak ada yang terlalu signifikan gitu ya. Untuk Samarinda, seperti saya katakan di awal tadi, kita itu tahun kedua kita sudah PTM. Walaupun itu bertahap kan, ada 14 sekolah, ada 50 sekolah, dan sampai di awal Ramadan kemarin itu 100%. Jadi yang pertama ya kita tidak ingin tidak ingin takabur, tidak ingin sombong gitu. Tapi kita ambil hikmahnya dari cerita Covid kemarin. Yang pertama itu prokesnya dulu. Prokes itu tidak boleh diabaikan. Itu salah satu hikmah. Hikmah yang kedua itu adalah jumping di teknologi informasi. Kita dipaksa. Nah, yang ketiga, jangan lupa hal-hal yang sepele di kita. Pola hidup kita, artinya pola makan, pola tidur, pola pikir, termasuk pola-pola kebersihan kita tadi, mencuci tangan segala macam. Itu insya Allah ya tetap kita jaga. Tapi sampai saat ini kita memantau terus. Selama misalnya peraturan di Kota Samarinda itu membolehkan saja infografis untuk COVID itu juga masih biasa saja. Sekarang bahkan kecenderungannya menurun. Itu juga harapan dan doa kita. Kalau perlu hilang, sehingga kita sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tapi kalau sekiranya nanti kita tidak inginkan, misalnya tiba-tiba infografisnya cukup tinggi, ya kita menyesuaikan aja seperti pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Artinya bisa hybrid, nanti kan bisa buka tutup atau melalui jalur online kalau itu darurat banget. So kita ketahui kalau melalui jalur online itu pasti tidak optimal, terutama di attitude-nya, di karakter, di pendidikan anak, termasuk yang keterampilan yang lain. Tidak semua pendidikan itu bisa diselesaikan melalui online ya. Jadi suasana batinan, suasana psikologis itu memang harus bertatap muka itu lebih optimal. Tapi sekali lagi sebagai closing statement saya, bukan berarti online itu akan kita hilangkan. Bahkan kalau misalnya normal juga nanti ada kemungkinan dalam 5 hari itu kita usulkan ke Pak Wali, bisakah Pak 1 hari nanti online? Saya kira itu bisa terjadi nanti, karena sesuatu itu kalau dia tatap muka terus juga itu juga kurang baik. Begitu juga kalau dia online juga selamanya itu juga tidak baik. Jadi memang ada variasi ya seperti itu. Saya kira itu ya, terima kasih.